Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran fikih. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan kali ini tentang ibadah umroh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ibadah haji, sudah selesai dengan beberapa rangkaiannya dan pembagiannya. Itu diingat-ingat, dihafalkan, difahami. Hari ini kita akan masuk ke ibadah umroh. Yang pertama pengertian, ya, pengertian dari ibadah umroh. Umroh secara bahasa itu mempunyai arti berziarah atau berkunjung, itu secara bahasa. Kemudian secara istilahnya umroh adalah menziarahi Ka'bah, ya, dengan niat beribadah disertai syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu umroh secara istilah. Jadi berniat berziarah ke Ka'bah dengan niat beribadah dan disertai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya. Umroh juga disebut dengan haji kecil. Di sini ada yang mengatakan ulama bahwa umroh itu termasuk haji kecil. Untuk pembagiannya di sini dibagi menjadi dua, ada umroh sunnah dan umroh wajib. Ya, untuk umroh sunnah itu umroh yang dilakukan pada waktu tertentu atau waktu-waktu yang tidak ditentukan kapan saja selain di bulan haji, itu hukumnya sunnah. Sedangkan umroh yang kedua itu umroh wajib, umroh yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, dia wajib melaksanakan umroh. Sedangkan umroh yang dilakukan di waktu-waktu yang tidak ditentukan hukumnya adalah sunnah. Dasar hukumnya di sini yaitu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 196, bisa kalian baca di situ ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi ini dasar ketika kita melaksanakan ibadah haji harus disempurnakan dengan umroh. Fa in uhsirtum famastaisaru minal hadi. Ya, jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Jadi ketika tidak memungkinkan karena kondisinya misalkan ada perang dan lain sebagainya, karena sakit keras tidak mungkin melaksanakan ibadah umroh, maka dia harus menggantinya dengan menyembelih kurban. Di situ dijelaskan sampai alamat 196 itu ya, diselesaikan, dibaca nanti karena terlalu banyak, itu nanti bisa kalian pahami. Itu sebagai dasar hukum. Ada umroh wajib yang harus dilaksanakan pada bulan haji, ya. Kemudian yang kedua di sini ada syarat wajib dan syarat sah umroh. Yang pertama syarat wajib, ya. Syarat wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, ya. Jadi syarat umroh dan syarat wajib, syarat ibadah haji itu sama, ya. Apa saja? Yang pertama Islam, tentunya syarat seseorang melaksanakan ibadah umroh wajib dia beragama Islam. Yang kedua apa? Baligh, ya, sudah cukup umur, sudah baligh. Yang ketiga berakal, ya, harus berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima istithaah, ya. Istithaah itu berarti mampu, ya, itu syarat wajibnya. Jadi ketika seseorang atau kalian misalkan ingin umroh, yaitu syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah, ya. Jadi kalau sudah Islam, baligh, kemudian berakal, merdeka, dan sudah mampu, ya, kita wajib melaksanakan ibadah umroh karena mampu, ya. Kemudian yang kedua rukun umroh, ya. Rukun umroh itu ada 5. Nanti ada hal yang berbeda antara rukun umroh dengan haji.
Rukun umroh yang pertama ihram, di dalam haji juga ada sama, yaitu niat mulai mengerjakan ibadah umroh, itu namanya ihram. Kalau ihram dalam haji berarti berniat melaksanakan ibadah haji, itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama, maaf. Syarat yang kedua tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Di dalam haji juga ada tawaf ya. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, sama seperti ibadah haji. Yang keempat yaitu tahallul, ya, memotong rambut paling sedikit 3 helai. Dan yang kelima tertib. Dari rukun umroh ini kalian bisa memahami apa perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh. Kalau rukun haji ada 6, masih ingat? Coba apa saja dibuka rukun haji. Ya, rukun haji apa saja? Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Lah ini menjadi perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh. Kalau rukun haji itu ada wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Kalau umroh itu tidak ada. Jadi setelah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Kalau rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu harus kalian bisa membedakan ya, antara rukun haji dan rukun umroh ya. Di situ bisa dilihat untuk rukun haji. Kemudian ada wajib umroh. Nah, wajib umroh itu ada 2. Ya, yang pertama niat ihram dari mikot. Ini wajib dilaksanakan ketika kita melakukan rangkaian umroh. Yang pertama wajib berniat, ya, wajib niat ihram dari mikot yang telah ditentukan. Nanti untuk mikot di bawahnya akan kita bahas. Mikot itu berarti tempat ya. Mikot dimulainya ihram ya, nanti ada mikot zamani, mikot makani, sama seperti di dalam ibadah haji ya. Itu jadi yang pertama niat ihram dari mikot itu wajib umroh. Yang kedua meninggalkan dari segala larangan umroh. Ya, ini wajib sebagaimana larangan di dalam ibadah haji. Jadi di dalam ibadah umroh itu juga sama seperti ibadah haji. Ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh seorang yang melakukan umroh ya. Jadi hal yang wajib dilakukan ketika umroh yang pertama berniat ihram ya, berniat ihram umroh harus itu wajib. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Jadi saya kira itu saja untuk pembahasan kali ini. Yang penting kalian paham, dipindah ke buku tulis ya untuk pengertian ibadah umroh tadi apa, kemudian pembagiannya, dasar hukumnya apa, silahkan dicatat. Kemudian ada syarat wajib ya, syarat wajib, rukun, dan wajib umroh. Itu saja yang perlu kalian pahami untuk pertemuan kali ini. Yang penting kalian harus sering membaca, insya Allah nanti lebih mudah untuk memahami. Itu saja, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.